Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 10 ya. Khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan khauf ya, khuf. Kalau khauf apa? Khauf takut ya. Ini khuf. Khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepatu. Ya, khuf itu inilah yang sepatu yang dari kulit biasanya. Nah, sepatu yang terbuat dari kulit dan biasanya menutupi mata kaki. Menutupi mata kaki. Itu khuf. Kalau sepatu biasa ya hidha gitu, hidha sepatu. Tapi ini biasanya ya khusus namanya khuf. Dari kulit, menutupi mata kaki, dan biasanya itu kan diusap ya. Nabi pernah mengusap khuf. Makanya ada bab fikih khusus. Bab apa Pak namanya itu? Mengusap khuf. Itu mandi, wudu ya, wudu kemudian terakhir mengusap khuf sebagai ganti membasuh kedua telapak kaki. Gitu. Jadi di sini rahimahullah taala membawakan bab khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penjabar kitab ini, hafizahullah ta'ala, khuf adalah bentuk jamak atau jamaknya adalah khifaf. Ia sudah dikenal dan dibuat dari kulit. Ya, dari kulit dia. Makanya dia itu lentur. Dia dipakai di kaki dan menutupi kaki secara sempurna. Berarti sempurna ini menutupi mata kaki biasanya. Sempurna. Pada bab ini penulis membuatnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuknya, ciri-cirinya, dan yang lainnya. Kata pensyarah kitab ini, hafizahullah ta'ala, berkata seperti itu. Tapi kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu hadis nomor 73. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdillah an ibn Buraidah an abihi anna Najasyiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sampai kepada Abdillah dari Ani bin Buraidah dari bapaknya, dari ayahnya.
An-Najasyi, bahwa An-Najasyi yaitu Raja Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia tuh, ya. An-Najasyi, bahwa An-Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan sepasang khuffaini aswadaini sadajaini, menghadiahkan sepasang khuf berwarna hitam yang sadajain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Raja Najasyi, yaitu Raja negeri Habasyah, Ethiopia. Ini gelar ya, Najasyi ini gelar. Kayak kalau apa itu Pak, kalau Mesir itu apa? Firaun. Kalau sana itu Najasyi, gelar. Taib. Waktu itu raja itu namanya adalah As-Samah. As-Samah itu namanya. Dan Raja Najasyi ini nih, yang namanya As-Samah ini, masuk Islam ternyata. Masuk Islam. Tetapi ketika dia masuk Islam, tidak ada yang mengetahui, rakyatnya nggak ngerti. Rakyatnya nggak ngerti, pejabat-pejabat yang lain pun nggak ngerti kalau rajanya ini masuk Islam. Masya Allah ya. Tentu ini karena surat yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dan antum tahu semua bahwa di awal-awal dakwah beliau di kota Madinah, salah satunya adalah mengirim surat-surat dakwah kepada para penguasa. Ya, penguasa Romawi, penguasa Persia, penguasa Mesir, penguasa Yaman, penguasa Maroko, termasuk adalah penguasa ini Habasyah nih, Najasyi. Dan di antara raja-raja yang menerima surat tersebut, artinya menerima di sini, mau masuk Islam, adalah raja ini masuk Islam. Tapi tadi sudah kita sebutkan, tidak ada yang tahu, rakyatnya nggak tahu, kemudian teman-temannya pun nggak tahu, pejabat-pejabat, menteri-menteri yang ada di sekelilingnya pun nggak tahu kalau dia itu masuk Islam. Maka dari itu ketika dia meninggal dunia nih, Raja Najasyi ini meninggal dunia, Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum mensolati dengan solat apa itu? Gaib. Solat gaib. Mengapa disolati dengan solat gaib? Karena di sana tidak ada yang mensolati. Makanya di antara pendapat yang bagus, kapan disyariatkan, dianjurkan salat gaib, yaitu ketika jenazah tersebut tidak ada yang mensolati di sana. Ya, tidak ada yang mensolati di sana, maka yang ada di sini boleh mensolatinya, salat gaib, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ya kepada Raja Najasyi ini, salat gaib. Bahkan waktu itu Nabi menyeru, memanggil para sahabat untuk salat jenazah, yaitu ini, salat gaib. Masya Allah ya. Jadi kenapa disolati gaib? Karena di sana tidak ada yang mensolatinya. Bagaimana
Ya jelas nggak ada yang mensolati lah, nggak ada yang tahu kok. Kalaupun tahu, belum tahu cara mensolati jenazah seperti apa, atau mungkin memandikan jenazah seperti apa, mensolati jenazah seperti apa. Padahal di sana ada para sahabat nggak? Ada di sana ada beberapa sahabat yang waktu itu hijrah itu loh Pak, hijrah ke Habasyah. Ada di sana sebagian kaum muslimin di sana ada. Ya mungkin waktu itu ya mereka belum tahu caranya, cara memandikan jenazah, cara mensolati jenazah. Maka Nabi SAW waktu itu berada di Madinah mensolati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini memberi, yang ngasih tahu Raja Najasyi meninggal siapa? Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah melalui Jibril alaihissalam akan meninggalnya Raja Najasyi ini. Padahal jauh kan Pak ya? Jauh, belum ada telepon dan yang lainnya belum. Dalam waktu yang sangat singkat Nabi tahu gitu loh, dia itu meninggal. Tentu adalah ini wahyu dari Allah melalui Jibril alaihi assalam, sehingga segera beliau mensolatinya. Jadi Raja Najasyi ini memberi hadiah kepada Nabi SAW berupa khuf, yang khuf ini berwarna hitam, dan biasanya seperti itu, umumnya khuf itu berwarna hitam. Sadajaini, sadaj itu artinya tanpa ukiran dan juga tanpa bulu di atasnya. Itu dia sadaj. Jadi nggak ada apa namanya kembang-kembang gitu, nggak ada hiasan di situ. Dan tidak ada bulu di atasnya. Kalau tidak ada bulu di atasnya berarti polos, dia itu polos, hitam polos begitu. Masya Allah ya. Itulah sifat, ciri, bentuk, warna khuf hadiah Raja Najasyi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau memakainya? Iya, beliau memakainya, bahkan langsung dipakai. Kita lanjutkan, falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha 'alaihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memakainya, dapat langsung dipakai. Thumma tawadda, kemudian beliau wudu, wa masaha 'alaihima, lalu beliau mengusapnya, mengusap bagian atasnya. Kata penjabar kitab ini, hafizahullah ta'ala, tentang kemudian Nabi memakainya, yakni segera memakainya, langsung dipakai, saking seneng dengan hadiah tersebut, dan sebagai penghormatan kepada orang yang memberi hadiah tersebut, sehingga yang memberi itu merasa senang dan bahagia. Oh, ternyata hadiahku dipakai. Makanya beliau berkata, hafizahullah ta'ala, di sini ada pelajaran. Senangnya beliau sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut. Ya, beliau senang menerima hadiah dan menggunakannya. Dan dulu sudah kita dan sering kita sampaikan, Nabi boleh menerima hadiah. Yang enggak boleh menerima apa? Sedekah. Sedekah. Beliau tidak boleh menerima sedekah, tapi hadiah boleh.
Jadi kata beliau hafizahullah taala, di sini ada pelajaran senangnya beliau sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut. Kemudian beliau bersegera memanfaatkannya, sehingga tindakan ini akan membuat orang yang memberi hadiah merasa gembira dan senang. Masya Allah, dan memang seperti itu, dan kita pun merasakannya. Kalau kita ngasih hadiah kepada orang lain, kemudian kita lihat dia langsung memakainya atau memakannya, kalau itu makanan, kita merasa senang dan bahagia sekali. Dan itulah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berwudu dan mengusap keduanya di bagian atasnya. Berarti waktu itu beliau wudu dan tidak melepas khufnya itu, tidak melepasnya. Kalau tidak melepasnya berarti dengan mengusap aja bagian atasnya, sebagaimana yang antum ketahui. Dan itu dibahas khusus dalam fikih itu. Bab mashul khuffaini, mengusap khuf. Pernah nggak Pak? Kalau nggak khuf ya kaos kaki itu, kaos kaki. Syaratnya apa Pak? Boleh mengusap kaos kaki atau khuf ini? Syaratnya apa? Cuman satu syaratnya. Ketika memakainya, sebelum memakai dalam keadaan suci atau berwudu dulu. Baru setelah itu boleh ketika wudu tidak usah dilepas, hanya diusap bagian atasnya saja sekali sudah cukup. Ya, tentang ini hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap sepatu atau khuf atau kaos kaki sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatir itu berarti banyak para sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap khuf ini. Kecuali siapa yang tidak mau mengusap khuf ini? Firqah apa? Syiah. Nah, Syiah ini salah satu firqah yang menentang tentang mengusap khuf ini. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini mutawatir. Bahkan di antara perawi hadis yang berkaitan dengan mengusap khuf ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka itu menurut prasangka mereka itu sampai menuhankan Ali, kan begitu kan? Sampai menuhankan Ali. Tapi Ali, mereka tidak menerima mengusap khuf. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Aneh kan ya? Aneh. Itu Syiah tidak mengusap sepatu. Padahal riwayat-riwayat tentang masalah ini sampai kepada derajat mutawatir. Wallahu a'lam. Jadi inilah hadis 73 tentang ciri-ciri bentuk, ciri-ciri warna ya khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini beliau memakai khuf ya, sebagaimana umumnya para sahabat juga demikian, mereka juga memakai khuf. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 74. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala qala al-Mughirah bin Syu'bah
Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah bercerita kepada kami dari Al-Hasan bin Ayyash, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, berarti hadis ini sampai kepada Mughirah bin Syu'bah. Qala, dia berkata, ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Adalah Dihyah al-Kalbi, maksudnya Dihyah di sini adalah Dihyah al-Kalbi. Siapa dia? Dia adalah salah seorang sahabat yang mulia, dan dia ini adalah sahabat yang paling tampan. Malaikat Jibril alaihissalam sering menjumpai Nabi SAW, dan terkadang ketika beliau menjumpai Nabi SAW, yaitu Jibril tadi itu, dengan menyerupai Dihyah al-Kalbi. Jadi Dihyah ini memberi hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam khuffaini, sepasang khuf. Insyaallah ya. Sepasang khuf. Fala bisahuma. Kemudian beliau segera memakainya. Dan tadi sudah kita sebutkan kenapa beliau melakukan itu. Di antaranya adalah ingin membahagiakan sang pemberi hadiah, yang memberi hadiah, menyenangkan yang memberi hadiah, menggembirakan dan melegakan hati yang memberi hadiah. Berarti ini sama dengan juga memberikan kebahagiaan ke dalam hati saudara. Tuh, Masya Allah, bagaimana beliau sangat memperhatikan masalah ini. Masya Allah. Jadi kemudian beliau SAW segera memakainya. Kemudian an Jabir, dari Jabir, an Amir, dari Amir, wajubbatan falabisahuma hatta takharraqa. Dari Jabir, dari Amir, dan sebuah jubah. Berarti Dihyah ini tidak hanya memberi hadiah sepasang khuf, bahkan memberi hadiah sebuah jubah. Ya, memberikan hadiah sebuah jubah. Falabisahuma hatta takharraqa. Kemudian beliau memakai keduanya, memakai khuf dan jubah. Segera dipakai jubah dan khufnya itu dipakai juga. Takharraqa, sampai usang. Sampai usang itu gimana? Awet gitu loh. Masya Allah. Jadi khuf dan jubah tadi itu dipakai Rasul sering, dan Nabi senang sampai keduanya itu usang. Saking lamanya itu dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Berarti Nabi senang. Apalagi Dihyah senang juga, bahagia. Hadiahnya dipakai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai usang tadi itu. La yadrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adzakiyun huma amla. Dan beliau tidak mengetahui apakah khuf tersebut terbuat dari kulit yang disembelih secara syar'i atau tidak. Dan beliau tidak mengetahui, ya. Jadi Nabi tidak mengetahui apakah khuf tersebut
terbuat dari kulit yang disembelih secara syar'i atau tidak. Begitu. Berarti ya dipakai aja. Yes. Ya secara umum waktu itu ya disembelih secara syar'i. Kemudian kalau tidak secara syar'i berarti gimana? Boleh nggak buat dipakai khuf gitu? Bangkai misalnya, boleh nggak? Kalau secara syar'i jelas boleh kan? Dipotong, disembelih sapi, unta atau kambing disembelih, kulitnya buat khuf, suci. Baik, kalau bangkai kulitnya itu najis apa suci? Bangkai. Misalnya kambing tabrak motor mati, bangkai nggak dia? Sedangkan bangkai najis nggak? Najis, termasuk kulitnya juga najis. Nah, boleh nggak tuh kulitnya dibikin khuf, dibikin sepatu khuf ini, atau bikin casper atau buat tas dan yang lainnya itu, boleh nggak? Dia itu najis loh. Boleh dimanfaatkan itu kulitnya, syaratnya dengan disamak terlebih dahulu. Setelah disamak baru suci dia. Tapi nggak boleh dimakan. Boleh dimanfaatkan saja tanpa boleh dimakan. Nggak boleh digoreng kerupuk kulitnya, nggak boleh itu, nggak boleh dimakan. Begitu juga daging-daging yang lainnya pun tidak boleh dimakan, berarti dibuang aja begitu atau dikubur. Jadi kulitnya saja itu boleh dimanfaatkan, tentu setelah disamak, ya disamak. Dan di sini pun demikian, Nabi nggak tahu apakah kulit hewan itu disembelih secara syar'i atau tidak. Masih tidak, ini adalah bangkai gitu loh. Tapi ya ma'ruf ya, sudah tahu semua bahwa boleh itu dimanfaatkan, tapi syaratnya disamak terlebih dahulu. Disamak itu diapain, Mbak? Dibersihkan kulitnya, daging-dagingnya bersih, kemudian direndam gitu ya, direndam kasih apa garam-garam dan yang lainnya, kemudian dijemur itu kan ya, dijemur sampai kering. Itu namanya disamak. Insyaallah ya. Tabakhi fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis sebelumnya Nabi mendapatkan hadiah dari Raja Najasyi. Beliau langsung memakainya dan senang dengan itu. Begitu juga hadis barusan, beliau dapat hadiah dari Dihya al-Kalbi, ya, khuf dan jubah tadi itu, dan beliau langsung memakainya dan senang memakainya. Ya, tentu tujuan beliau melakukan itu juga diantaranya adalah memberikan kebahagiaan ke dalam hati yang memberi hadiah. Inilah dua hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa beliau itu juga memakai khuf sebagaimana juga para sahabat pun memakainya. Ya, berarti pakaian yang dipakai oleh Rasul adalah pakaian yang dipakai oleh umumnya orang waktu itu. Yang dulu sudah kita bahas tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kenapa beliau pakai ini, pakai ini? Ya, karena umumnya masyarakat waktu itu pakai itu. Makanya dulu sudah kita sampaikan, yang paling sunnah pakaian adalah pakaian yang sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat itu selama tidak menyelisihi syariat. Termasuk beliau memakai khuf ini. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan akhi. Sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sendal. Bagaimana sih bentuk sendal Rasul ini, Masya Allah. Jadi ini penulis rahimahullah ta'ala sangat rinci banget gitu loh, menyebutkan apa-apa yang dipakai oleh Rasul, apa-apa yang dimakan oleh Rasulullah, fisik Rasul kayak apa, rambutnya kayak apa, dan seterusnya.
Sehingga dengan kita baca ya hadis-hadis seperti ini, semakin kita itu cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pingin ya, segera bertemu dengan beliau ya di akhirat nanti. Semakin tahu akhlak beliau dan seterusnya. Nah, ini sandal Rasul, na'lun, sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata penjabar kitab ini, hafizahullah, sandal adalah alas kaki yang digunakan untuk melindungi telapak kaki dari tanah. Penulis membuat bab ini untuk menjelaskan bentuk sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti apa? Dan petunjuk beliau dalam memakai sandal. Pas banget nih. Sandalnya kayak apa dan cara memakainya seperti apa. Dan dengan kita mengetahui, para bapak sekalian, kita mengetahui cara memakai sandal beliau, kemudian kita tiru dan kita contoh, dan itu sunnah. Makanya dulu sudah kita sampaikan, kalau kita mengikuti sunnah Rasul tentang caranya itu sunnah gitu. Bagaimana cara makan Rasul, bagaimana cara minum Rasul, bagaimana cara memakai pakaian Rasul, bagaimana cara memakai sandal Rasul. Kita ikuti caranya, itu sunnah dan itu dapat pahala. Dalam bab ini kata beliau hafizahullah, dalam bab ini digunakan kaidah yang sudah disebutkan pada bab pakaian. Apa kaidah itu? Bahwa orang mukmin muslim boleh memakai pakaian apa saja yang ia mau, baik itu berupa sorban, gamis, jubah, sandal. Syaratnya tidak terlarang menurut syariat. Syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini kaidah dalam masalah ini, yaitu pada dasarnya, pada asalnya kita boleh memakai pakaian apa saja, warnanya, bentuknya, ukurannya, monggo silakan. Itu pada asalnya. Begitu juga boleh kita memakai sendal apa saja, merek apa saja, bentuk apa saja, warna apa saja, boleh silakan. Ini kaidah, selama tidak menyelisihi syariat. Dan ini pun sudah kita bahas dulu ya, insyaallah. Kemudian kata beliau hafizahullah, sesungguhnya sandal yang dipakai oleh manusia berbeda-beda setiap zamannya. Iya, berbeda. Tapi namanya sandal-sandal juga. Berbeda bentuknya dan cara memakainya, tergantung pada kebiasaan dan adat istiadat manusia. Maka hukum asal adalah mubah, yaitu boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Nah, sendal dulu sama sekarang ya beda kan. Tayyib. Bahkan waktu kita kecil dulu saja kan beda dengan sekarang. Meskipun ada yang sama, tapi secara umum ya berbeda bentuknya, ininya, bahannya, dan yang lainnya. Dan kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, yaitu hadis nomor 75. Muhammad bin haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Qatadah berkata kepada Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah sandal yang pernah dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Kenapa Qatadah ini bertanya kepada Anas tentang masalah ini? Karena Anas adalah pembantu Rasul. Anas bin Malik adalah pembantu Rasul. Bahkan yang yang menyediakan menyediakan sendal Rasul. Begitu. Yang memasangkan, yang mengatur masalah-masalah itulah. Yaitu Anas bin Malik. Otomatis Anas bin Malik ini tahu betul ciri-ciri sandal yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Anas berkata, lahuma qibalan. Keduanya memiliki qibal. Jadi sandal Rasul itu memiliki qibal. Apa qibal itu? Pensyarah kitab ini berkata hafizahullah, qibal adalah tali sandal yang diapit oleh jari-jari kaki. Berarti sandal apa ini? Sandal jepit. Nah ini kayak kita dijepit itu. Nah kata hafizahullah, sandal jenis ini membuat orang itu nyaman ketika berjalan. Dan sandalnya juga nempel kuat di kaki. Nah ini berarti ya kita sandal jepit kayak begitu. Begitu juga dalil-dalil yang dibawakan penulis sama. Jadi seperti itu, kayak sandal jepit itu. Sebagaimana hadis nomor 76 ya, yaitu dari Abdullah bin Al-Harith dari Ibnu Abbas, ia berkata, berarti ini sampai kepada Ibnu Abbas, sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shirakahuma. Sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang tali yang bercabang pada bagian depannya, ya sandal jepit. Syirok adalah bagian depan sandal. Maksudnya bahwa sandal Nabi SAW memiliki tali yang dibuat bercabang dua. Nah gitu, sandal jepit. Nah itulah bentuk sandal yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa hadis yang cukup banyak yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, dan insya Allah kelanjutan dari hadis-hadis ini kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati-hati kita rasa cinta yang dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu akhi, di antara tanda cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sifat-sifat fisik beliau dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Itulah cinta yang hakiki insyaallah ta'ala. Di samping cinta yang hakiki adalah mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.